Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika di kelas 11 SMA, yaitu mengenai elastisitas ya. Nah, elastisitas, apa itu elastisitas? Elastisitas berarti dia diambil dari kata elastis ya. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika dikerjakan suatu gaya, baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi massanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk benda kembali seperti semula. Maksudnya seperti ini. Benda yang elastis itu mampu kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya itu apa? Contohnya kita punya sebuah karet. Karet ya, ini kita karet. Kemudian karet ini kita beri gaya. Nah, bentuknya bagaimana? Sesuai dengan pengertian elastisitas, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ini dia. Maka bentuk karetnya menjadi, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua ya. Nah, jadi bentuk karetnya menjadi bentuk kedua. Nah, kemudian gaya yang bekerja di sini tadi, gaya ini kita lepas ya, gayanya lepaskan. Oke. Nah, bentuknya bagaimana? Dia akan kembali ke bentuk semula. Dia akan kembali ke bentuk semula. Ini kita asumsikan bentuk ketiga. Nah, ini dia elastis. Contoh lainnya apa? Pegas. Misalkan kita punya pegas. Nah, pegas ini kita beri gaya. Kita berikan gaya. Nah, bentuk pegasnya bagaimana? Lihat, arah gayanya ke bawah ya. Maka pegasnya akan menjadi lebih kecil. Nih. Ini efek dari gayanya tadi. Ini kita tekan, ada gaya. Nah, kemudian gayanya kita tiadakan, ditiadakan, kita hilangkan. Kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Maka dia akan tetap memiliki panjang yang sama, ukuran yang sama ya. Nah, kalau ini kita asumsikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, di sini kita lihat di gambar 1 ini keadaan awal ya, sama di karet dan di pegas. Gambar 1 itu keadaan awal. Kemudian kita beri gaya. Kita beri gaya. Nah, bentuknya bagaimana? Ketika untuk di karet, ketika kita beri gaya, dia akan menjadi lebih besar. Namun ketika dipegas, karena kita beri gaya, kita tekan, maka dia akan lebih kecil. Nah, kemudian gambar yang ketiga, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, lawan dari benda elastis itu ada namanya plastis. Elastis ini lawannya ini plastis. Nah, plastis itu apa? Plastis itu dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya mainan tanah liat. Kalau misalkan mainan tanah liat, kita bentuk awalnya kita buat sebagus mungkin, tanpa sengaja jatuh. Nah, maka dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk awalnya. Nah, itu arti plastis. Benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya tegangan. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada tali dengan luas penampang tali itu sendiri. Secara matematis, konsep tegangan dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan gaya dibagi luas penampang. Sigma ini artinya sigma ya. Sigma kecil. Jadi kalau yang kalian tahu sigma yang sebelum ini seperti ini artinya sigma besar. Nah, kalau yang saya lingkarin di sini itu sigma kecil. Kemudian gaya
Nah, gaya kita asumsikan dia jadi gaya berat ya. Berarti di sini kita bisa buat W. W itu apa? M dikali G per A. Nah, jadi kamu bisa pakai rumus yang ini juga nih. M dikali G per A. Di mana sigma itu tegangan, F gaya yang bekerja lebih tepatnya, apakah dia gaya tarik atau gaya dorong. Kemudian A itu luas penampang. Selanjutnya regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula. Regangan dinotasikan dengan E, membacanya epsilon ya, dan tidak mempunyai satuan yang tetap. Nah, jadi untuk regangan ini dia tidak memiliki satuan yang tetap. Artinya tidak tetap, tidak punya satuan yang disetujui oleh satuan internasional. Nah, ingat, ini tadi bacanya epsilon ya. Epsilon. Bacanya epsilon. Nah, konsepnya ini sederhana. Nih, kita lihat, kita baca sekali lagi. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula. Kita misalkan di sini ada sebuah pegas. Ini kita buat sebuah pegas. Sebuah pegas ya. Nah, pegasnya ini kita ikatkan di sebuah tembok nih. Sebuah tembok. Nah, kemudian pegasnya ini kita beri sebuah gaya tarik. Maka bentuk pegasnya akan berubah ya enggak? Maka dia akan mengalami perubahan panjang jadi seperti ini. Nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia ada delta L per L0. Delta L di sini perubahan. Kemudian L0. L0-nya itu ini L0. Ini dia L akhir, maka delta L-nya itu sepanjang ini ya. Sepanjang ini dia delta L. Delta L ini perubahan. Ini L0, ini L1. Nah, jadi ini bisa juga kita buat L1 dikurang L0 per L0. Oke. Nah, tapi ini tidak bisa kalau kita lihat ini kan, ini bisa kita coret seperti ini. Tapi kalau ini tidak bisa kita coret seperti ini ya. Ini salah kalau kalian coret begini. Dia harus kita kurangin dulu. Jadi ini artinya dalam kurung sebenarnya. Harus hasilnya dulu. Dimana E itu epsilon itu melambangkan regangan, delta L perubahan panjang, dan L itu panjang awal benda. Nah, selanjutnya modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Modulus elastisitas dilambangkan dengan gamma. Di sebagian buku dia menggunakan lambang E seperti ini. Satuannya itu Newton per meter kuadrat. Modulus elastisitas disebut juga modulus yang, ini umum ya. Modulus yang ini yang sama. Nah, secara matematis ditulis gamma itu sama dengan sigma dibagi epsilon, di mana gamma itu melambangkan modulus yang, atau biasa di sini bisa juga disebut dengan elastisitas bahan. Nah, kemudian sigma itu tegangan dan epsilon itu regangan. Nah, untuk modulus elastisitas itu sendiri, ini rumusnya bisa kita modifikasi lagi. Artinya modifikasi, kita punya di sini sigma, punya epsilon. Nah, sigma itu apa? F per A. Kemudian epsilon itu delta L per L0. Oke. Kemudian bagaimana bentuknya ini? Ingat, pecahan
Kalau pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian, berarti ini F dikali L0 per delta L dikali A. Nah, jadi kamu punya rumus baru nih. Ini boleh kamu pakai, ini boleh, ini juga boleh. Nah, kenapa saya jabarkan seperti ini? Ketika kamu bertemu soal yang ditentukan itu misal massa, berarti kamu harus cari F-nya dulu, karena kamu harus mencari tegangannya dulu. Tegangannya dulu harus kamu cari, sigmanya ini harus kamu cari dulu gitu. Jadi kamu bisa pakai rumus yang ini ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk membahas soal. Kita lihat contoh soalnya dulu. Diketahui panjang pegas 25 cm, berarti L0 ya. L0, sebuah balok bermasa 20 gram. Massa 20 gram berarti 0,02 kg. Digantung pada pegas. Kemudian pegas bertambah panjang 5 cm, berarti delta L. Nah, bedakan bahasa bertambah panjang dan menjadi ya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah soal kamu punya bahasa pegas menjadi, nah berarti itu L satunya atau L akhir. Jadi kamu cari lagi delta L-nya itu berapa gitu. Tentukan modulus elastisitas andai luas penampang pegas 100 cm ya. Ini 100 cm. Ini kita coret dulu nih. Cm. Nah, berarti yang diketahui yang terakhir A. Yang ditanya itu E atau gamma, boleh ya. Nah, kita lihat nih. Ada yang perlu kita perbaikin? Ada. Luas penampangnya belum meter, karena kalau luas penampang dia punya satuan yang tetap yaitu meter. Nih kita ubah jadi 0,01 meter. Oke, kita lihat di sini. Modulus elastis itu sigma dibagi epsilon ya. E sama dengan sigma dibagi epsilon. Nah, kalau kita lihat di sini, karena nilai tegangan di sini belum ditentukan, berarti kita harus cari tegangan. Cara cari tegangannya gimana? F per A. Kemudian tegangan delta L per L0. Nah, tadi kita punya massa. Nah, gimana kalau kita punya massa? Ingat, gaya tadi kita asumsikan sebagai gaya berat ya. Ini gaya berat di sini. Berarti M dikali G, ingat gravitasi 0,02 dikali 10 berarti 0,2 Newton. Berarti kita punya nilai F. Nilai F sekarang kita punya 0,2 ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi delta L per L0. Delta L berarti ini dengan ini. Delta L 5 dibagi 25. 5 dibagi 25. Oke, kita lihat aja. Kemudian hasilnya ini berapa? 0, atau kalau kita buat ini jadi 1/5 ya. Sama-sama dibagi 5 berarti 0,2. 0,2. Oke. Kita sudah punya nilai epsilon. Kita punya nilai epsilon. Nilai epsilonnya itu ini. Kemudian apalagi yang belum diketahui? Nilai tegangannya. Nah, kita cari nilai tegangan. Tegangan itu F per A. Oke, kita masukin angka-angkanya. Nilai F-nya berapa? Nilai F-nya tadi kita punya 0,2 Newton dibagi 0,01 meter ya. Nah, kita punya 0,2 dan 0,1. Biar koma-komanya hilang, ini sama-sama kita kali 100 ya. Oke. Kalau kita kali 100 berarti yang atas jadi 20 Newton dan yang bawah jadi 1 meter ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. 20 dibagi 1 berarti
20. Kita udah punya nilai tegangannya, langsung aja. Maka elastisitasnya sigma dibagi epsilon. Sigmanya tadi berapa? Ini 20. Kemudian kita lihat untuk epsilonnya tadi berapa? Ini 0,2. Nah, kita punya di sini 0,2. Biar komanya hilang, kita kali 10, sama-sama dikali 10 nih. Berarti 20 dikali 10, 200 menjadi 2, maka hasilnya 200 dibagi 2, ini 100. Jadi Newton per meter kuadrat nih. Maka dia hasilnya seperti ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.